yang sekarang ini sudah ada di live Instagram @sonora_bdg. Jadi buat Anda yang mau interaksi silakan saja di join juga di @sonora_bdg ya. Saya langsung menyapa narasumber, ada Dr. Maya yang sudah di live Instagram. Halo, selamat pagi jelang siang Dr. Maya. Pagi, semangat pagi Kang. Selamat pagi ya. Pagi. Gimana kabar? Alhamdulillah, tetap harus sehat ya Kang ya. Sehat. Nah ya. By the way, ini sekarang lagi di mana di Dr. Maya? Lagi di kantor nih di RSAS. Lagi di kantor ya. Jadi tidak ada istilah work from home ya, kayaknya kalau dokter. WFH, work from hospital. Work from hospital. Oke. Baik, Dokter Maya. Sebelumnya hatur nuhun sudah meluangkan waktu tentu di di setiap harinya. Kalau dokter itu pasti super sibuk kalau menurut saya. Dan yang jelas terima kasih sudah meluangkan waktu nih untuk berbagi satu hal yang topik kita ini penting banget karena kita sekali lagi masih di masa pandemi ya dok ya sekarang Ya, ini ya, tuh. yaitu berkaitan dengan konsultasi DM di era pandemi atau telemedicine gitu ya. Ini sebentar, DM-nya ini apa? Direct message atau apa DM yang Ya, yang lain? kelihatan nih pemain sosmed nih kan. Diabetes ini DM aja kayak lagi jalan gitu kan, DM aja harga DM. ya Kak Gan, DM dulu ya Gan gitu ya. Nah, Diabetes diabetes mellitus atau yang masyarakat lebih kenalnya dengan kencing manis Kang. oh, kencing manis. Berobat ya, diabetes mellitus ya, saya ingin DM-nya ya. Oke. Nah, yang jelas kalau diabetes mellitus itu istilahnya atau penyakit ini sering sekali, mungkin sahabat Sonora juga ya, mendengar begitu ya, diabetes, diabetes, diabetes itu ya dok ya. Tapi sebenarnya eh, kencing manis ini bagaimana bisa menyerang seseorang gitu. Kemudian apa ya gejala yang dimunculkan secara fisik, dok? Ini saya bicara kenapa kita sampai harus ngobrolin tentang diabetes dulu, boleh ya, Kang? Ya, boleh. Boleh Boleh. ya. Kenapa? Karena ternyata di dunia diabetes atau kencing manis ini menjadi masalah yang sampai saat ini belum ada satu negara pun bisa menyelesaikan masalah diabetes. Jauh Oh ya. sebelum ada COVID. Dan angkanya makin menarik, gitu, makin meningkat setiap harinya, Kang. Jadi Oh, Indonesia itu ada di peringkat ke-6 dunia saat ini sebagai uh, pasien diabetes terbanyak. pasien Gitu, diabetes terbanyak nomor 6 di dunia Indonesia ini. ya bayangkan. Kemudian dari penderita diabetes, sebetulnya saya nggak suka nyebut penderita diabetes ya, karena orang diabetes tuh merasa tidak menderita sih. Kalau datang Nah, tuh kan, aduh saya gulanya tinggi dok, ketawa-ketawa ya gitu. Jadi kita nggak bisa nganggap dia penderita sebenarnya Kang gitu. Jadi apa namanya, disebutnya berarti apa, Bu? Indonesia, Kalau bukan kenapa Kang? kalau bukan penderita, berarti disebutnya apa? Lebih Diabetisi ini Kang. Jadi diabetes, diabetisi, penyandang diabetes. diabetes. Jadi Oh, di Indonesia ini ternyata dari penyandang diabetes itu hanya 30% yang terdiagnosa. Jadi hmm. 70%-nya itu tidak terdiagnosa, Kang. Belum diketahui. Oh, Dan dari 30% diabetes yang terdiagnosa, itu hanya kurang dari 35% yang terkendali diabetesnya. Jadi hmm. bayangin banyaknya orang yang datang ke RSAS misalkan, datang kakinya udah busuk dan pakunya masih nempel misalkan karena komplikasinya. Datang misalkan karena serangan jantung pas diperiksa ternyata gula darahnya tinggi. Jadi yang Hmm. namanya diabetes itu adalah suatu penyakit kelainan metabolisme karbohidrat yang ditandai nih, tandanya adalah kadar glukosa darahnya yang tinggi, kadar gula darahnya yang tinggi lah gitu. Nah, kadar gula darah yang tinggi ini diperiksanya dari pemeriksaan darah. Sampai saat ini faktor resiko itu ada dua. Faktor resiko yang tidak bisa dimodifikasi dan faktor resiko yang bisa dimodifikasi. Faktor resiko Hmm. yang tidak bisa dimodifikasi itu kalau kita punya keluarga atau keturunan dari keluarga yang diabetes, maka kita beresiko menjadi seorang diabetisi.
Atau kalau usia bertambah, kan kalau usia bertambah ya sudah sunatullah ya, kalau fungsi organnya makin turun Kang gitu. Nah itu kita nggak bisa apa-apain. Yang jelas kita harus tahu nih keluarga kita seperti apa, usia kita berapa, kita ada nggak di dalam kelompok yang punya faktor risiko yang tidak bisa dimodifikasi. Yang kedua, faktor risiko yang bisa dimodifikasi. Ini nih yang harus kita bergerak di sini, yaitu satu, pola hidup Kang. Pola hidup itu dari mulai aktivitas fisik yang kurang, pola makan yang tidak seimbang gitu, terus kemudian aktivitas fisik pola hidup lainnya yang nggak sehat, atau misalkan kita punya darah tinggi, kita punya kolesterol, kita gemuk, atau perempuan pernah melahirkan bayinya lebih dari 4 kilo, nah itu beresiko ke depannya jadi diabetes. Itu faktor resikonya. Tapi tadi kan Kang Hakim nanya ini, apa sih tandanya misalkan? Nah sayangnya tandanya itu tidak semua orang merasakan. Secara teori ada gejala klasik, banyak, haus terus, gitu, lapar terus. Tapi ternyata kurang dari 50% yang merasakan itu kan. Jadi makanya disebutnya silent disease. Namun orang Sunda bilangnya ngeleyed Kang. Cicing-cicing ngeleyed gitu. Diabetes yang dia menghanyutkannya. Nah itu ya. Bahaya justru gitu ya Dok ya. Yang diam-diam menghanyutkan, ngeleyed gitu ya. Ngeleyed gitu. Diabetes tuh begitu. Makanya disebutnya ibu dari segala macam penyakit biangnya gitu. Gitu Kang. Ini kalau tadi disebut faktor usia, diabetes ini rentang usia yang berisiko tinggi dari usia berapa, Dok? Kalau dulu kan bilangnya di atas 45, Kang. Tapi kalau sekarang ternyata usia muda udah makin banyak. Makanya dulu muda kan kalau betul, dulu kan kalau usia di atas 45 kita disarankan medical check up. Nah, kalau sekarang usianya makin muda. Kenapa? Karena ya itu tadi, apalagi di era pandemi ini kan banyak udah banyak masuk kelompok-kelompok mager ya kan, yang malas gerak. Kaum rebahan ya. Betul, kaum rebahan tuh kayaknya asik banget gitu. Nah tapi ini ternyata ini memberikan dampak yang luar biasa Kang. Jadi para ahli justru mengkhawatirkan dampak pandemi ini adalah adanya tsunami. Tsunami penyakit metabolik, salah satunya kencing manis gitu. Karena ya itu tadi faktor resikonya tuh sebagai kaum rebahan itu yang makin ngeri Kang. Oke. Wah, berarti apa ya, lifestyle, gaya hidup juga selain ya tadi ya pola hidup, lifestyle, gaya hidupnya yang juga itu ternyata tadi masuk di ini ya, yang sebetulnya bisa dimodifikasi itu ya, faktor risikonya ya Dok ya. Betul. Dan sekarang terutama di masa pandemi ini Dok, kayaknya potensi faktor risiko yang tadi lebih dominan kayaknya yang sebetulnya yang bisa dimodifikasi ya, yang masuk kategori itu kayaknya. Itu ya, kita aja kayak gini, Kang Hakim ya siaran sejam. Itu kan coba di mejanya ada bala-bala nggak? Tahu aja dokter. Kan bahaya teh gitu. Kitanya makannya banyak, nutrisinya nggak seimbang, tapi cicing wae gitu. Kan kalau bayangin kalau makan apa lagi makan ya dok ya? Bayangin aja bala-bala 3 biji itu setara dengan sekilo jeruk misalkan. Ya, jadi sehatnya itu nutrisinya tak. Gitu. Jadi nutrisinya nggak butuh seratnya itu dok maksudnya. Kenapa kan punten? Macam apa butuh seratnya itu 3 jeruk gitu ya dari berapa? Sekilo jeruk. Dari 3 bala-bala. Betul. Jadi sebetulnya diabetes itu kan gini, kalau sudah diabetes, sudah dikatakan diagnosa, saya nggak suka kalau pasien nyebutnya divonis ya, karena biasanya itu akibat ulah sendiri. Jadi kalau didiagnosa diabetes, itu penyakitnya akan berjalan terus. Dia tidak bisa sembuh, tapi bisa dikendalikan. Kemudian karena tadi faktor resikonya yang utamanya adalah karena pola hidup gitu ya, gaya hidupnya yang tidak baik, gaya hidup kata orangnya bergaya tapi tidak sesuai dengan kesehatan, nah itu yang jadi faktor resiko. Jadi sebetulnya kita bisa
supaya tidak ada diabetes. Pencegahannya gampang, Kang. Jamu gendong doang. Jamu gendong. Jaga mulut, gerakin badan Oh, dong. Ah, dokter Maya diulang. Jamu gendong itu singkatan dari jaga mulut, gerakin badan dong gitu. jaga mulut, gerakin badan dong. Asik. Makanya nih saya Jamu gendong. sama Kang Saya Agung udah kalau langsung kebayang itu mbak-mbak yang gak jamu gendong. saya namanya. Oke, baik. Jadi jaga mulut, gerakin badan dong. Gitu ya, Betul. jamu gendong. Oke, dok saya harus break dulu. Ya, Nanti kita kupas lagi dan untuk sahabat Sonora yang pasti boleh juga interaksi lewat kolom komentarnya di live Instagram @sonora_bdg. Kemudian juga jangan lupa untuk follow juga Instagramnya @rsis Bandung ya, rsis underscore Bandung kalau nggak salah ya dok ya kalau sama Promkes. pokoknya saja. Ya betul. Oke, silakan Anda bisa follow juga dan yang pasti bersama Dr. Maya Kusumawati SPPD KEMD Finasim. Punten, dok, ini kalau SPPD KEMD Finasim ini apa, dok? SPPDT spesialis penyakit dalam, KEMDT konsultan endokrin, metabolisme dan diabetes. Kalau Hmm. Finasim tuh sebetulnya sama dengan SPPD tapi untuk internasionalnya gitu kan. Oh iya, iya. Baik, dok. Nanti kita ngobrol lebih lanjut lagi. Bagaimana mereka yang tadi ya diabetes ini bisa berobat, gitu ya. Terutama sekarang di masa pandemi. Kira-kira yang bisa jadi alternatif untuk melakukan pengobatan seperti apa yang bisa dijalani, dok ya. Tapi jangan diputus dulu, dok ya. Tetap stay tune Ya, dulu. Yang pasti saya harus break dulu di 93,3 FM Sonora Bandung. Ya, sahabat Sonora. Sekali lagi Anda bisa menggunakan buat interaksi di SMS maupun WhatsApp ya 0811 190 1827. Kami sudah kembali. Oke, sebentar ya dok ya. siap-siap Kang. Bala-balana kade tah. Ya. Ya. Terima kasih sahabat Sonore yang sudah bergabung di live Instagram @sonora_bdg dan yang pasti buat Anda yang mau interaksi silakan Anda bisa pergunakan juga di kolom komentar di live Instagram, kemudian juga bersama Dr. Maya dari RSIS Bandung. Kemudian juga atau di SMS dan juga WhatsApp 0811 190 188. Oke, saya sambil cek dulu yang interaksi di SMS atau WhatsApp ya. Oke, dan topik kita adalah konsultasi diabetes mellitus di era pandemi atau lewat telemedicine ya. Anda bisa tanya-tanya interaksi mumpung-mumpung ada dokter Maya yang kebetulan punya waktu sekarang ini sempat karena pasti kalau dokter itu pasti sibuk wae gitu ya. Wah, Gitu. Jadi kan Anda bisa pergunakan manfaatkan waktunya. Oke. Hmm. Oh ya, kalau untuk yang mau telepon juga boleh saja. Sahabat Sonora di 022 426 1666. Kita lagi break iklan dulu, jadi mohon bersabar. Nanti kita lanjutkan lagi. Tinggal kurang lebih 1 menit lagi. Sambil saya tunggu juga interaksi dari Anda, Sahabat Sonora ya, di kolom komentar atau di SMS dan juga WhatsApp Sonora Bandung 0811 190 1827 atau telepon kita coba bisa pergunakan juga di 022 4261 666. Oke, sebentar.
Sabar menanti, jangan bari ngagayam nyakangnya. Saya curiga dokter di balik masker itu Balaba molen cipol cipol nggak kan gayung. sebelah. Oke, dok kita lanjut lagi sekarang on air juga ya. Baik, Ketika Komando FM, Sonora Bandung, Hakim masih temani Anda, dan saya masih bersama Dr. Maya Kusumawati, SPPD KEMD Finasim dari RSIS Bandung, ya, Rumah Sakit Asuhan Bandung. Dan topik kita adalah berkaitan dengan konsultasi diabetes mellitus di era pandemi, ya, atau telemedicine. Nah, kita lanjut lagi, Dr. Maya. Ya, Suaranya tadi agak kecil ya, sekarang sudah bisa kencang ya. Oke, dok suara bisa bicara? Maaf saya coba cek dulu. tes asik. Kedengeran nggak? Oke. Nah, kedengeran dok, kedengeran. Kalau mau nyanyi dulu, mangga silakan. Sekarang. Iya, balubar eta tah. Anu ngadangukeun. Oke, Dokter Maya. Tadi berkaitan dengan sekarang masih masa pandemi. Tapi ya bersyukur lah ya, dok ya. Apa ya artinya angka kasus relatif menurun sekarang ini ya. Tapi kondisi secara umum, dok, terutama sekarang pandemi di RSIS gimana, dok? Yang angka COVID begitu, kurang lebih mungkin yang dokter tahu. Alhamdulillah sih kalau yang dirawat di RSIS ini kurang dari 20, Kang. Gitu. Jadi angkanya jauh dibandingkan bulan Juli lalu ya, gitu. Ya, Tapi kembali Juli itu lagi, puncak-puncaknya, dok ya. nah, Juli nah, 2021 betul. kemarin. Ini kita menarik nih Kang ngomongin Hmm, COVID ya. hmm, Kita kan ada penelitian nih di RSIS kami nih. Jadi ya. ternyata pasien diabetes itu tidak menjadi faktor resiko kena COVID. Jadi Oh, yang meningkatkan resiko kena COVID bukan diabetes, tapi perilaku yang tidak menjaga prokes gitu. oh, Karena COVID itu kan penyakit menular hmm, gitu. Jadi itulah yang apa namanya menjadi faktor resiko. Tapi kalau orang diabetes kena COVID, ternyata dari studinya dia bisa beresiko masuk ICU, dia bisa beresiko terpasang ventilator, bahkan kematian tuh 2 sampai 3 kali dari orang yang tidak punya diabetes. Itu studi kami oh, di RS gitu. Jadi itu ya. makanya kalau COVID kita cegah dengan menggunakan mematuhi protokol kesehatan, kalau diabetes, ayo kendalikan bersama-sama gitu. Nah, Hmm, mengendalikan dan mengelola bersama-sama. oke. Jadi si penyakitnya sendiri diabetes itu bukan apa sama si COVID mah berbeda lah gitu ya, Jauh. dua hal yang berbeda itu maksudnya. Tapi kalau orang diabetes kena COVID, kondisinya bisa lebih buruk dari orang yang tidak punya diabetes. Gitu. Dan lagi-lagi karena faktor tadi ya pola hidupnya, gaya Ya, hidupnya juga yang menjadi apa ya menjadi bantu jadi pemicu ya gitu ya, dok ya. betul, betul. Jadi orang Nah, dok, diabetes kan, kalau ya, orang diabetes itu ya banyak sih komplikasinya, termasuk salah satunya adalah ke sistem daya tahan tubuh. Jadi orang diabetes daya tahan tubuhnya itu tidak sama dengan orang yang bukan diabetes. Nah, orang diabetes itu dalam kondisi tubuhnya dalam kondisi radang. Sementara kalau COVID atau infeksi apapun kena orang diabetes kan infeksi atau kuman itu membuat tubuh menjadi radang. Jadi bayangin orang diabetes itu punya radang sebelumnya, tapi bukan infeksi. Ditambah lagi infeksi yang memperhebat radangnya, makanya kebayangkan gitu kondisinya akan bertambah kurang baik gitu. betul, betul. Oke, dok. Sekarang berarti masa pandemi, kemudian mereka diabetisis ya, tadi apa namanya dok? Lupa lagi. Diabetisi. Nah, diabetisi. Nah, itu kira-kira untuk berobat gimana? Sementara kan masih masa pandemi ya ada kekhawatiran juga. Gitu. Nah, makanya itu sebetulnya gini, ini sesuai dengan tema kita nih Kang, telemedicine ya. Sebetulnya telemedicine atau layanan konsultasi online itu tidak datang ketika ada COVID saja. Jadi Hmm. layanan ini sudah ada jauh sebelumnya. Cuman bedanya dulu media yang digunakannya nih kayak gini, radio, ada telepon, Hmm. ada telegram gitu. Kalau sekarang perangkat teknologi digitalnya ya kayak gini. Kayak gini nih ada Makin teman-teman lengkap. yang
di Instagram, kalau saya minum obat gini-gini bisa nggak? Nah itu kan telekonsultasi kan. Ya, betul. Nah itu salah satu dari telemedicine gitu. Jadi telemedicine itu kalau secara definisinya berdasarkan American Academy of Family Physicians itu, dia adalah praktek penggunaan teknologi untuk memberikan pelayanan kesehatan secara jarak jauh. Jadi secara jarak menggunakan teknologi untuk pelayanan kesehatan. Nah, Jadi, kalau di RSAS, lewat mana ini telemedicine yang bisa diakses oleh masyarakat nih, Dok? nah, ini kembali lagi, telemedicine ini tidak semua sebetulnya pasien bisa dilakukan telemedicine. Jadi kalau berdasarkan WHO, telemedicine itu dibagi jadi dua, asinkronis dan sinkronis. Asinkronis tuh jadi pasien misalkan ngemail dulu nih data-data untuk kita menegakkan diagnosa. Kalau sinkronis berarti secara bersamaan kayak begini pasien ngasih data sehingga memberikan kita pelengkap untuk memberikan diagnosa. Tetapi telemedicine ini tidak bisa menggantikan pertemuan tatap muka. Jadi, kalau saran kami, sebaiknya pasien diabetes atau pasien apapun yang mau telemedicine, untuk kunjungan pertama sebaiknya bertemu langsung dulu. Kenapa? Karena dokter itu akan menegakkan satu diagnosa penyakit, itu berdasarkan satu dari data yang didapat. Data yang didapat itu bisa diambil dari wawancara. Dari pemeriksaan fisik. Dari ujung kepala sampai ujung kaki sesuai dengan yang kita bayangkan. Jadi kalau telemedicine kan kita tidak bisa memeriksa fisik ya, karena kita kan bukan dukun gitu, nggak bisa begini-begini, oh iya gitu, ininya rusak gitu. Nah, kemudian nanti ditambah pemeriksaan penunjang. Jadi sebaiknya pasien yang memang baru pertama kali berobat, sebaiknya adalah pertemuan langsung dulu. Nanti berikutnya kita aturkan untuk telemedicine. Di RSHS saat ini kami kan ada terbagi nih, ada poli BPJS sama poli eksekutif. Sampai saat ini kami lagi mencoba mengatur bagaimana caranya supaya bisa dilakukan telemedicine dengan baik. Karena kan banyak banget. Nah, sementara saat ini semuanya lagi kami susun. Tapi teman-teman yang misalkan mau datang berobat, silahkan datang dulu berobat, nanti dokternya akan menentukan yang ini bisa telemedicine, yang ini tidak bisa. Gitu. Jadi contohnya ini saya pernah nih Kang, ada orang maksa telemedicine. Itu pasiennya dari Sumatera. Nih contohnya. Kan gimana ya? Akhirnya oke lah, telemedicine kayak gini. Cuman mungkin medianya ada pakai yang lain lah supaya bisa mengirimkan data dan lain-lain. Tapi kurang lebih kayak gini tatap muka. Tatap mukanya hanya lewat media digital gitu. Nah, tapi pasien itu pasien DM, baru pertama kali mau berobat ke saya. Nah, saya sih tidak bisa menyarankan apa-apa karena saya itu orang diabetes itu kan komplikasinya harus kita nilai. Orang kencing manis itu komplikasinya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Saya tuh harus pegang kakinya dingin atau tidak, kiri dan kanan sama atau tidak. Bahkan bulu-bulu kaki aja saya harus lihat, ada nggak bulu kakinya gitu. Telapak kaki itu harus saya lihat, sela-sela jari harus saya lihat. Nah, itu tidak bisa tergantikan dengan telemedicine. Jadi dia maksa nih, saya mau berobat, oke. Tapi saat ini saya tidak bisa memberikan pengelolaan yang optimal. Jadi saya hanya menyarankan sejauh saya bisa menyarankan pada saat itu. Sehingga pada akhirnya saya sarankan harus bertemu dulu dengan dokternya secara langsung, gitu kan. Iya, harus bertemu dulu lah, mau tidak mau ya itu mah. Tapi ada aja dok yang begitu, yang sampai maksa begitu ada. Ada, karena ya itu tadi kan kayak di telemedicine zaman dulu itu kan kayak pakai radio ya Kang ya, pakai apa segala macam itu kan telemedicine. Jadi kalau ada pasien yang nge-WA itu sebetulnya telemedicine. Jadi telemedicine itu ada 3, ada medianya tulis kayak messenger, atau bisa suara lewat telepon, atau video
gitu. Jadi itu juga sarana gitu, itu telemedicine. Oke. Dok, kalau secara ini dok, yang sepengalaman dokter Maya yang sekarang-sekarang ini gitu, yang berobat langsung terus ketemu, terutama masa pandemi ini terbilang cukup banyak nggak yang DM ini dok? Nah, ini saking orang takutnya sama COVID nih Kang, ini kadang-kadang kita jadi sedih. Pada awal tahun lalu, pasien yang penyakit tidak menular kayak diabetes, jantung, hipertensi turun banget, tidak datang. Kita sudah menyarankan mungkin jangan ke RSHS tapi ke rumah sakit yang terdekat. Pasien tuh nggak datang, sehingga ketika datang ke rumah sakit, itu datang ke IGD pasiennya stroke, datang ke IGD serangan jantung, datang ke IGD karena ternyata harus cuci darah, datang karena kakinya busuk karena tidak terkontrol gitu. Jadi saking takutnya sama COVID, walaupun COVID ini penyakit baru, padahal diabetes ini penyakit yang sudah lama dan sampai saat ini belum bisa terkendali. Nah kita nggak takut karena ya itu tadi, orang diabetes itu, penyakit diabetes tuh ngelayat Kang gitu, diam-diam menghanyutkan. Sementara COVID kan kayak brutal gitu, orang kan kayak takut sama yang brutal-brutal ya. Tapi yang ngelayat-ngelayat itu Padahal kayak nggak COVID itu kelihatan. gitu, gitu. Oke, oke. Baik. Nah, dok, tadi kalau berkaitan dengan apa ya, kalau dibilang stadium atau tingkat keparahan seseorang yang mengalami DM ini, dok, itu ada tahapannya, dok, yang mungkin ada kategori yang ringan sampai yang parah, begitu misalnya yang DM ini seperti apa, dok? Jadi diabetes ini kan penyakit yang berhubungan dengan kadar glukosa ya, ya Kang ya. Jadi didiagnosa itu dengan kadar glukosa. Jadi penegakan diagnosanya pun berdasarkan pemeriksaan gula darah. Nah, gula darah ini kita akan membagi menjadi gula darah normal, gula darah diabetes. Nah, bagaimana menilainya? Dari kadar gula darah puasa. Gula darah puasa yang normal itu kurang dari 100. Gula darah puasa yang diabetes itu lebih sama dengan 126. Tapi ada di tengah-tengahnya. Antara 100 sampai 125 kan bukan diabetes. Tapi dia bukan normal. Itu namanya prediabetes. Nah, prediabetes ini tidak normal, glukosa darahnya udah tinggi. Dia beresiko jadi diabetes. Sehingga pengelolaannya harus dikelola dengan baik. Prediabetes ini pengelolaannya harus dengan pola hidup yang baik dan tergantung ada penyakit lain atau tidak. Sehingga dia tidak lari jadi diabetes. Tapi begitu pasien dikatakan diabetes, itu penyakitnya tidak bisa sembuh, tapi bisa dikendalikan. Nah, kenapa? Karena bayangin diabetes itu berhubungan dengan kadar glukosa darah. Glukosa darah itu beredar di dalam pembuluh darah. Pembuluh darah itu kan kayak selang, gitu. Nah, selang itu untuk menghantarkan aliran darah, untuk mengalirkan darah. Darah itu isinya makanan, nutrisi untuk seluruh tubuh. Kalau gula darahnya selalu tinggi, maka pembuluh darahnya mudah rusak. Sementara tidak ada satu bagian tubuh pun yang tidak ada pembuluh darah. Jadi pembuluh darah, kalau orang sudah diabetes, kita akan membaginya menjadi ada komplikasi atau tidak. Nah, komplikasinya itu tadi, kerusakan pembuluh darah. Tinggal milih pembuluh darahnya yang mana. Pembuluh darah itu dibagi dua, pembuluh darah besar dan pembuluh darah kecil. Pembuluh darah besar itu kalau yang rusak di kepala jadi stroke, kalau yang rusak di jantung jadi serangan jantung sampai harus pasang ring. Kemudian ada aliran darah yang rusak, aliran darah arteri dari jantung ke kaki atau ke tangan, sehingga beberapa orang tangannya awalnya dingin, awalnya terus kehitaman, kadang-kadang jarinya copot sendiri. Nah itu aliran darah dari arteri dari jantung ke kaki dan tangan. Nah itu komplikasi pembuluh darah besar. Komplikasi pembuluh darah kecil itu sama, pembuluh darah kecil juga dari ujung kepala sampai ujung kaki. Yang paling banyak di mata, dari yang cuman mata burem sampai nggak bisa lihat sama sekali. Kemudian di jantung tadi ada pembuluh darah kecil juga. Kalau pembuluh darah besar di jantung jadi serangan jantung harus pasang ring. Kalau di jantung yang kenanya pembuluh darah kecil, maka jadinya bengkak jantung. Akhirnya jantungnya nggak bagus, akhirnya sesek dan segala macam. Kemudian jatuh lagi ke bawah.
pembuluh darah di ginjal, dari mulai yang tidak ada keluhan, kencingnya keruh sampai tidak ada kencing sama sekali sampai harus cuci darah. Kemudian yang lainnya pembuluh darah juga memberi makan sistem saraf. Kalau tadi saraf di otak jadi stroke, saraf tepi, saraf perifer yang keluar dari batang otak itu juga mempersarafi organ di dalam tubuh. Ada jantung, ada ginjal, ada usus, saluran cerna, saluran kencing, kemudian saluran genital. Sehingga pada laki-laki biasanya paling banyak kalau rusak jadinya ada disfungsi seksual misalkan. Kalau nggak saluran cerna yang terganggu, kadang-kadang ada keluhan kembung, kadang-kadang susah BAB, kadang-kadang mencret. Nah, itu yang sistem saraf. Kemudian yang paling banyak terjadi pada masyarakat adalah saraf sensorik dan motorik yang rusak. Jadi kesemutan, baal-baal, sehingga orang jadi mati rasa. Kalau mati rasa, kadang-kadang nggak ngerasa dia pakai sendal, ada paku yang nempel. Taunya kakinya tahu-tahu busuk. Jadinya datang-datang ternyata amputasi. Seringkali pasiennya tidak menyadari. Jadi diabetes itu hanya terbagi menjadi ada komplikasi tanpa komplikasi. Tinggal komplikasinya kita akan menilai komplikasi mana yang kena pada pasien itu, gitu. Nah makanya kenapa pada pertemuan pertama sebaiknya ketemu langsung? Karena kami dokter harus menentukan diabetesnya ada komplikasinya di mana saja, sehingga nanti pemilihan manajemen pengelolaan diabetesnya akan berbeda untuk setiap orang dan tiap orang lainnya dan tepat untuk orang tersebut gitu. Oke. Dok, kalau jenis kelamin dok, pria atau wanita yang lebih berisiko tinggi mana, pria atau yang banyak mengalami DM ini, pria atau wanita? Sebetulnya diabetes ini tidak berhubungan dengan kromosom atau seks sebetulnya, jenis kelamin, tetapi dengan perilaku. Dan tetapi tadi ada faktor resiko juga kalau pada perempuan, misalkan ada melahirkan bayi, kan bapak-bapak nggak pernah melahirkan ya. Jadi perempuan kalau yang melahirkan bayinya besar, mungkin resikonya tinggi gitu. Dan populasi kita pun banyak kan masyarakatnya perempuan gitu. Jadi sebetulnya kalau secara jenis kelamin mah kurang lebih sama Kang gitu. Ya yang menentukan adalah tinggal perilaku aja. Jamu gendongnya berlaku apa tidak gitu. Jamu betul ya. Tadi masuk kategori yang bisa dimodifikasi tadi ya dok ya, faktor risiko yang bisa dimodifikasi, gaya hidup, pola hidup gitu ya. Balik lagi. Jadi DM ini atau diabetes mellitus ini faktor keturunan gimana dok? Itu sama sekali nggak dominan gitu. Tadi gimana? Sorry salah. Kalau faktor keturunan, apakah kalau orang tuanya mengalami diabetes mellitus, tapi anaknya juga kemungkinan akan mengalami atau tidak, atau diturunkan atau tidak gitu? Betul, memang kalau keluarga kita secara langsung misalkan ada diabetes, kita sangat beresiko. Resiko kita juga 2-4 kali dibandingkan orang yang tidak ada turunan. Tetapi kembali, munculnya diabetes itu tidak hanya akibat keturunan. Dari genetik juga disertai dengan perilaku. Nah, sampai saat ini ternyata perilakulah yang berperan paling banyak untuk munculnya suatu diabetes mellitus tipe 2 gitu. Jadi jamu gendong ya ini yang paling yang pertama itu ya, utamakan itu. Oke, dok saya harus break dulu, Dokter Maya, dan termasuk juga nanti kita kupas lagi di sesi berikutnya berkaitan dengan telemedicine ini, kapan yang terpenting lagi apa kondisinya atau momentumnya atau apa itu namanya, yang jelas masyarakat atau pasien melakukan telemedicine. Nanti bisa dikupas lagi mungkin ya, lebih jelas lagi Dokter Maya ya. Saya harus break dulu ya dok ya. Oh ya, by the way, untuk yang interaksi di live Instagram @sonora_bdg, barangkali tadi dokter ada sempat baca, takutnya saya yang terlewat gitu dok. Ada beberapa ya tadi kalau nggak salah yang head boleh vaksin nggak berhubungan sih dengan dia, tapi tidak ada larangan vaksin pada orang yang head. Yang menstruasi itu boleh. Kemudian tadi saya agak sekilas ya, ada 3 tapi saya nggak kebaca Kang, udah kelewat nih. Bentar saya coba sambil scroll lagi, mudah-mudahan mana sebentar ya.
Mohon tinggi. maaf ya untuk tadi interaksi Dok, agak terlewat. ini Kang, Dok mau tanya nih, Nah, kalau minum obat darah tinggi sudah habis, boleh tidak langsung minum obat herbal? Nah, ini ya, tadi. Herbal hmm, itu memang saat ini marak ya. Tetapi ya, kembali lagi, herbal itu kalau saya tidak bisa memberi komentar banyak karena saya tidak belajar mengenai herbal. Tetapi pokoknya obat-obatan itu diberikan pasti ada dosisnya. Mungkin saja ya, herbal bermanfaat, tetapi kita sampai saat ini tidak ada penelitiannya dosis ya, berapa yang bisa menurunkan tekanan darah. Jadi kembali lagi saya tidak bisa memberi komentar nih kalau untuk darah tinggi. ya. Jadi yang herbal memang bukan ranahnya dokter juga gitu kan. Gitu ya. Bisnis Jadi silakan saja. Yang penting masyarakat yang memilih alternatif itu ya silakan kumpulkan dulu informasi sevalid mungkin lah ya dok ya, betul. paling tidak itu ya. Tapi orang yang punya darah tinggi bisa beresiko jadi diabetes, Kang. Maka Yang darah tinggi. iya, makanya ngobatin darah Iya. tinggi itu tidak hanya ngobatin darah tingginya. Jadi kayak Kang Akin Mm-mm. kan punya geng zaman sekolah tuh, kan punya Ya, sobatnya, sama ya. diabetes atau penyakit metabolik juga punya partner in crime. Waduh, Partner itu ada berat. obesitas, ya partnernya itu ada obesitas, kegemukan, ada hipertensi, ada gula darah yang tinggi, ada kolesterol yang tinggi. Jadi kalau kita punya salah satu di antara itu, misalkan Kang Akim kalau berdiri, jempol kakinya Ya. nggak bisa kelihatan karena ada perutnya buncit gitu, itu udah obesitas, hati-hati Oh, gitu. itu beresiko jadi Oh, diabetes. Atau orang yang itu punya ciri jempol kaki berdiri nggak kelihatan ya, ketutup sama perutnya. itu kan artinya beresiko gitu. Jadi kalau orang yang punya darah tinggi, punya obesitas, kadar glukosanya tinggi, kadar kolesterolnya tinggi, kadar asam uratnya tinggi, harus selalu dipantau karena dia bisa beresiko. Yang awalnya darah tinggi bisa jadi diabetes, yang awalnya diabetes bisa jadi darah tinggi atau yang lainnya. Makanya ngobatin keempat penyakit ini tidak hanya mengobati angka, orang darah tinggi tidak hanya mengobati darah tingginya saja, tapi sebaiknya berkala dipantau gitu. Hmm, oke. Dok, saya harus break dulu ya, punten ya Siap, dokter Maya ya. Yang pasti siap. satu sesi lagi kita akan sambung lagi ya. Dan untuk sahabat honorer yang pasti yang masih attending di live Instagram @honor_BDG, terima kasih. Silakan kalau misalnya nanti ada yang mau komentar atau mau tanya-tanya silakan ya. Nanti kita juga di sesi berikutnya. Terus kembali. Oke, ada lagi dok yang tadi mungkin interaksi terlewat? Kayaknya udah. Udah ya, dan Mm-mm. sudah. Nah Yang itu pasti tuh terima kasih prediksi. buat sahabat Sonora semua yang sudah join, sudah interaksi, sudah ngasih like-nya juga, gitu. Jangan lupa untuk follow juga di Instagramnya RSS Bandung ya. Kemudian juga itu bisa konsultasi juga, dapatkan ada tips. Saya lihat juga banyak ya tips segala macam, termasuk yang jamu gendong ada nggak di IG, Dokter Maya? Alamak. Nanti kita bikin sesi sendiri Kang tentang jamu gendong. Tapi kan Oke, dalam rangka baik. World Diabetes Day Kang, Hmm, tanggal 14 November itu World Diabetes Day. Jadi buat ya, sahabat Somea atau sobat Somea RSAS, itu kita ada di MQTV juga tuh tiap hari Rabu selama 4 kali seminggu ini sampai 2 minggu ke depan itu ada program untuk diabetesnya karena kita menyambut Hari Diabetes Sedunia tanggal 14. oke. Gitu. Oke. Kita sambil on air ya, dok ya, Punten. Baik, kita lanjut lagi dan kita masuk tampaknya sesi terakhir nih, Dokter Maya ya. Dan yang pasti Anda masih boleh juga mumpung-mumpung masih bisa, ya silakan saja di teman atau WhatsApp 1890 18tujuh ya, atau di live Instagram @sonoran_BDG di kolom komentarnya. Baik, dok. Eh mudah-mudahan tadi yang, oh ya ini ada yang baru masuk lagi bareng nggak ada yang terlewat yang interaksi, kita cek-cek dulu ya barangkali dok dia apa di kolom komentar. Mudah-mudahan sudah semua ya terjawab ya. Oke, Hari Udah Diabetes kayak Sedunia. Udah ya. Itu tanggal berapa sih, Dok?
Tanggal 14 November, Kang. Hmm, Jadi 14 November. 14 November karena masalah diabetes ini di dunia masih belum ada satu negara pun yang bisa mengelola diabetes, maka Ya. kita sama melakukan edukasi yang masif, Kang. Jadi makasih nih Sonora udah membantu kami bidang promosi kesehatan di RSAS karena tugas kita adalah hanya mengedukasi. Jadi ibaratnya gini Kang, kalau hidupnya katanya ini mah ininya. Hidup itu cuman antara huruf B dan D katanya Kang. B-nya itu untuk born, D-nya itu untuk death, kematian. Jadi hidup kita itu ada di huruf C. Huruf C itu untuk choice, untuk pilihan. Mau hidup sehat, alhamdulillah. Mau hidup enggak sehat, rumah sakit mungkin yang alhamdulillah gitu. Itu. Aduh. Betul ya. Hidup itu ada pilihan ya, betul-betul dok. Ya dok, ini baru kebuka, baru masuk di WhatsApp yang interaksi. Saya bacakan, punten saya memunggungi karena harus lihat monitornya sebelah sini ya dok ya. Oke, ini dari Bang Pei. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Maya, Dokter Maya ya. Juga selamat siang semuanya. Semoga hari ini semuanya sehat. Amin. Bicara tentang diabetes di kehidupan masyarakat sehari-hari, apa diabetes ini bisa dikatakan penyakit bawaan? Apakah ini pola hidup makan tidak teratur? Terus kalau sudah terjadi diabetes pada seseorang, ada kalanya lebih sensitif menyerang tubuh. Awalnya gemuk, kenapa bisa terjadi tubuh tersebut bisa kurus dan kering? Berapa lama bisa pengobatan untuk kembali semula atau sembuh normal begitu? Dan cara apa dalam rutinitas sehari-hari untuk kesembuhan, untuk mencapai kesembuhan itu? Apa yang dipantang dan apa yang harus dijalankan? Nah, terima kasih, ini Bang P dari Cikalong Kulon. Mohon maaf kata-katanya. Pertanyaannya Ya, satu sesi itu. Tadi beberapa ada yang sudah dijelaskan ya di awal ya, mungkin semoga Bang Pei tadi sudah menyimak gitu ya. Betul, nanti minta nonton IG dari awal ya Kang ya. Itu kita udah bahas resiko ya, untuk faktor resiko udah kita bahas. Tapi kembali lagi, ketika kita sudah dikatakan diabetes itu tidak bisa sembuh, tapi bisa dikendalikan. Kenapa? Karena kadar glukosa bisa dikendalikan. Jadi kita punya, selama kita hidup, kita itu harus melakukan pencegahan. Tergantung pencegahannya ada di mana, kita harus tahu. Kalau kita punya faktor resiko saat ini belum diabetes, berarti pencegahan primer. Artinya kita mencegah dengan perilaku yang baik supaya kita tidak jadi diabetes. Tapi kalau pas kita sudah menjadi seorang diabetisi, artinya kita melakukan pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder itu adalah supaya tidak terjadi komplikasi. Tadi kan komplikasinya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi kita mencegah. Terus kalau orang diabetes sudah ada komplikasi, misalkan di jantung, misalkan di kaki, atau yang lainnya, artinya kita mencegah supaya komplikasinya tidak bertambah buruk, atau tidak mengenai organ yang lainnya. Nah, jadi kalau sudah dari awal sampai akhir, pengobatan diabetes itu yang utamanya itu dua, pola makan dan aktivitas fisik. Jadi kalau misalkan seorang diabetisi dapat insulin misalkan, bukan berarti dia bisa makan seenaknya. Tetap harus dijaga pola hidupnya. Karena dari penelitiannya, untuk menjaga glukosa tetap baik itu tidak ada yang seefektif dari menjaga pola makan dan aktivitas fisik. Sehingga panduan pengobatan diabetes di seluruh dunia selalu memasukkan pola hidup di dalam setiap langkah pengobatan. Nah ini pola hidup yang seperti apa tadi, jamu gendong tadi Kang. Jadi kalau makan kita harus sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan oleh tubuh. Jumlah itu adalah sesuai dengan berat badan kita. Jumlah itu sesuai dengan aktivitas fisik kita. Jangan sampai kita cuma duduk-duduk di kursi, tapi kita minta makan seperti atlet yang lari maraton. Nah, itu nggak boleh. Gitu. Jadi, itu harus sesuai berat badan dan aktivitas fisik. Itu jumlah. Kemudian jenisnya, ini yang seringkali kita tidak laksanakan. Jenisnya itu adalah harus nutrisinya seimbang. Mungkin zaman saya nih di SD zaman dulu 4 sehat 5 sempurna itu masih berlaku gitu.
Jadi harus ada karbohidrat, harus ada protein, ada lemaknya sedikit, ada seratnya. Nah, sayur dan buah-buahan itu kan serat, itu banyak kandungan vitamin dan mineral. Tapi masyarakat sekarang pengennya yang instan, vitaminnya yang diminum, apa yang diminum gitu. Padahal semua udah ada kandungannya. Jadi harus seimbang nutrisinya, jenisnya. Itu baru jumlah dan jenis. Kemudian jadwalnya harus teratur. Nah, jadwal itu setiap orang juga berbeda. Ada yang pola makannya 3 kali sehari, ada yang 2 kali sehari, itu tergantung. Kemudian jadwalnya mau kita bagi yang lebih banyak di pagi, di siang, di malam, tergantung dari pola hidup pasien. Misalkan pasien itu entertainer. Entertainer kan banyaknya makannya aktivitasnya di malam hari kan. Siga kalong gitu. Jadi kita nggak bisa maksain dengan orang kantoran yang pergi jam 7 sampai jam 5 gitu. Nah, itu harus disesuaikan. Maka pengobatan dari jenis diet aja juga tiap orang akan berbeda. Sifatnya sangat individual. Itu dari pola makan saja. Yang kedua, aktivitas fisik. Kita suka ngebayangin aktivitas fisik itu harus pakai baju bagus, lari ke tempat gym, aktivitasnya di tempat gym gitu ya. Padahal kita mau ke tempat gym aja maunya pakai aplikasi online. Pesen kendaraan online ya. Gitu. Terus ketika nyampe marah sama si drivernya kalau online-nya si motor atau mobilnya jauh dari gerbang gitu ya. Terus mau ke tempat gym bukannya jalan kaki tapi maunya naik lift misalkan. Padahal kalau kita di rumah aja juga kan bisa jalan-jalan gitu. Cuman itu tadi kita tuh ngebayanginnya suka aneh-aneh sendiri. Gampangnya gini Kang, kalau di rumah sahabat Sonora nonton TV, coba remote-nya buang deh atau sembunyiin. Jadi kalau mau minum channel nggak pakai remote, kita jalan ke tempat TV itu udah bergerak. Atau misalkan Kim nih sekarang lagi siaran, coba jangan pakai kursi Kang, pakai bola gimbal gitu. Bola gym tuh ya, bola yoga. Jadi kita bergerak kan. Jadi kitanya bergerak. Oh, benar. Jadi kita nggak bergerak. Ya, jadi tetap bergerak. Nah, itu pun berbeda. Kalau teman-teman lagi nyetir, tangannya digerakkan, itu kan aktivitas fisik. Jadi aktivitas fisik itu harus dikerjakan bisa di mana saja, nggak ada alasan. Gitu. Karena ya itu tadi, obat itu Allah tuh maha adil. Memberikan obat itu sudah sangat murah. Obat utamanya itu. Tetapi kitanya yang sering menyakiti diri sendiri. Maunya obat mahal. Ketika kita marah-marah sama pemerintah kok nggak ditanggung sama BPJS gitu. Padahal kitanya sendiri yang jolim gitu ya. Tidak melaksanakan perilaku hidup sehat gitu. Itu tidak melakukan pencegahan gitu, Kang. Sebetulnya dok ya, sepertinya kalau perilaku hidup sehat, pola makan sehat, ya relatif aman kita sebetulnya. Karena manusia juga kalaupun sakit, kan ada daya untuk bisa menyembuhkan diri sendiri tiap orang itu kan. Gitu, dok. Betul. Ya, kembali lagi hidup itu pilihan kan. Ya, perilakunya sehat, alhamdulillah. Memilih perilaku tidak sehatnya, sok diantosan di rumah sakit gitu. Aduh, oke. Menurut sudah terjawab tadi. Oh ya dok, tadi soal yang ini, yang gemuk, tapi kalau mengalami diabetes, katanya bisa kurus kering, kumaha dok? Betul? Ya. Jadi gini, banyaknya pasien diabetes yang menjadi kurus itu biasanya gini, karena glukosa darah itu tinggi di dalam, gula darah itu tinggi di dalam pembuluh darah. Tapi gulanya nggak bisa diangkut ke organ-organnya, misalkan ke otot. Ototnya, jadi otot atau semua organ tubuh itu untuk bekerja butuh energi kan. Nah, energi itu didapatnya sumbernya dari gula darah. Tapi gula darah untuk bisa nyampe menjadi energi di dalam organ itu butuh angkutan. Angkutannya namanya insulin. Pada orang diabetes, insulinnya ngeselin, sebel sama kita. Karena kitanya memperlakukan insulin tidak baik. Jadi dia mogok. Insulinnya mah ada, tapi dia nggak mau kerja. Kayak angkot mogok di jalan, orangnya makin banyak, nggak bisa pulang ke rumah gitu. Jadi angkotannya mogok, si insulinnya nggak mau kerja dengan baik, jadi glukosanya tambah tinggi di dalam pembuluh darah. Tapi sel-sel kita kelaparan.
Nah, untuk menghasilkan energi, tubuh kita tuh merasanya organ kita tuh kelaparan. Jadi dia meminta otak untuk menghasilkan energi lain. Jadi dipecahlah si ototnya jadi kecil. Karena otot juga bisa menghasilkan energi. Jadi dipecah ototnya. Makanya ototnya makin kecil, lemaknya juga makin nggak ada. Itu yang terjadi. Oh, Nah, jadi gitu. pada orang diabetes tuh tubuhnya kelaparan walaupun kadar gulanya tinggi gitu. Makanya harus dikelola dulu. Terus lagi dok, kalau yang diabetes mellitus itu kalau apa, ya benar-benar cukup jelas ya untuk Bang P ya. Kemudian, oh, jadi yang pasti kalau pengobatan itu bisa sembuh atau tidak, yang pasti bukan sembuh ya, tapi bisa dikendalikan ya, gitu ya dok ya, Betul. diabetes Jadi mellitus itu. betul Kang, tidak sembuh, tidak seperti penyakit COVID. Kalau COVID itu kan penyakit infeksi. Kalau COVID-nya udah Ya. hilang, virusnya udah hilang, sembuh. Tapi diabetes itu tidak bisa sembuh. Penyakit tidak menular itu tidak sembuh, tapi bisa terkendali. Nah, kendalikannya tadi supaya apa? Tidak ada komplikasi. Jadi kita berharap orang yang diabetes itu perjalanan penyakitnya nggak kayak di jalan tol. Jadi perjalanannya kayak macet aja di jalanan. Jadi ada kalanya orang sampai 70-80 tahun diabetesnya tidak ada komplikasi sama sekali. Kadang-kadang ada beberapa orang yang hanya menjaga pola makan walaupun diabetes, obatnya hanya menjaga pola makan. Itu bisa. Ada pasien yang perlu menjaga pola makan dan diberikan obat-obatan. Obat-obatan tergantung tadi nanti dokter yang akan menentukan. Jadi kembali lagi titip obat utamanya adalah jamu gendong tadi Kang, jaga mulut, gerakin badan dong. Dengan kalau dokter membutuhkan atau menilai butuh bantuan dari obat-obatan lain, maka akan diberikan. Hmm, oke. Dok, ini sayang sekali waktunya udah habis juga nih, Siap. nggak kerasa. Padahal yang jelas ini penting banget nih. Tapi mudah-mudahan Dokter Maya nanti lain waktu bisa memberikan edukasi lagi ya. Dokter Maya ada waktu ya untuk bisa Siap. berbagi bersama sahabat saya. Oke, yang terakhir dok, 1 menit saja barangkali yang mau disampaikan, silahkan dok. Baik. Sebagai apa ya, negara dengan eh, apa negara kepulauan terbesar di dunia nih, kita punya berbagai beragam suku, beragam bangsa. Untuk diabetes yang saat ini Indonesia ada di peringkat ke-6, kita harus sama-sama mengendalikan, mencegah diabetes, dan itu perlu kerjasama tidak hanya dari dokter atau pasien, perlu dukungan dari semua masyarakat, termasuk juga kalau pasien sudah terjadi diabetes, maka harus kontrol teratur, bisa salah satunya dengan telemedicine, sesuai dengan tema hari diabetes sedunia, yaitu akses ke kesehatan, akses ke layanan kesehatan untuk diabetes sehingga bisa tetap terkendali diabetesnya. Terus satu lagi untuk teman-teman yang misalkan saya nitip supaya apa ilmu yang didapat saat ini bisa disebarkan terus ke lingkungan supaya kita bersama-sama bergandeng tangan mencegah dan melawan diabetes. Titip lagi Kang, satu lagi mungkin bisa ngikutin World Diabetes Day Persadia Bandung. Itu Ya, ada kegiatan untuk Hari Diabetes Sedunia, WDD Persadia Bandung. Itu kegiatannya ya. kayak gini, edukasi, kemudian ada virtual run, ada juga lomba foto makanan sehat, dan nanti tanggal 13 ada webinar untuk awam tentang diabetes. Nanti kita ketemu lagi di sana. Oke, baik, ini penting sekali. Jadi silakan yang kurang jelas Anda bisa cek-cek juga di Instagramnya @rshs_bandung atau di @sonoransurbdg Amrura, ada juga informasinya. Dokter Maya hatur nuhun. Yang pasti tetap Sami-sami. semangat, tetap sehat ya Jamu dok ya. gendong jangan lupa ya Kang. Kamu gendong ya, jaga mulutmu, gerakan badan dong ya. Oke, dokter Maya, saya pamit ya. Terima kasih sekali lagi. Dan terima kasih yang sudah menyimak ya, semoga bermanfaat ya. Kita ketemu lagi di obrolan kesehatan bersama dokter.